Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aja Hidayat di sini, di channel yang selalu membahas seputar desain grafis dan freelancer. Bekerja menjadi seorang desainer grafis freelance, banyak hal yang harus dipersiapkan sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah perangkat komputer, baik itu PC maupun laptop ya. Perangkat komputer tersebut nantinya akan menjadi mesin tempur kita untuk mendapatkan uang. Banyak di antaranya para desainer grafis ini menginvestasikan puluhan hingga ratusan juta modalnya untuk membeli perangkat komputer ini. Hal itu dilakukan karena akan menunjang efektivitas dan kreativitas dalam bekerja, tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, karena mahalnya biaya investasi untuk perlengkapan tersebut, maka tidak heran apabila sampai saat ini jasa desain itu masih dibilang cukup mahal ya. Namun, tidak sedikit juga desainer-desainer yang menggunakan peralatan apa adanya namun mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kali ini saya akan mereview perangkat komputer low budget yang telah saya gunakan lebih dari 1 tahun sebagai mesin pencari uang saya ya. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari update-update video saya selanjutnya. Jangan lupa pula untuk like, komen, dan share ke media sosial kalian semua agar teman-teman kalian juga bisa melihat video ini. Oke, langsung saja seperti apa ya perangkat komputer budget minimalis namun memiliki hasil yang maksimal. Yang pertama, motherboard yang saya gunakan adalah MSI B450M Pro M2 ya. Nah, saya beli waktu itu di toko ini ya, di BTM langsung, tidak melalui Tokopedia. Nah, untuk harga sekarang itu di kisaran angka 1.191.000 ya untuk MSI B450M Pro M2 Max. Nah, motherboard ini sudah support untuk AMD AM4 ya, dengan maksimal itu di prosesor Ryzen generasi ketiga ya, baik itu Ryzen 3, 5, Ryzen 7 ataupun Ryzen 9. Nah, ini udah cukup bagus ya untuk desain. Dari segi kualitas kita sudah tahu lah kualitas dari MSI itu kayak gimana. Ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin mendapatkan perangkat keras komputer untuk desain ya, tapi yang memiliki dana terbatas seperti saya dulu. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi menggunakan motherboard MSI B450M Pro M2 Max. Nah, untuk prosesornya saya menggunakan AMD Athlon Radeon Vega Graphics ya. Nah, ini yang support di motherboard MSI. Tadinya saya ingin menggunakan Ryzen 3 ya, tapi karena waktu itu budgetnya minim, tidak cukup ya, solusinya saya menggunakan prosesor ini. Saya masih beli di toko ini waktu itu dengan harga 1 juta lebih lah ya, lumayan lah ya dibanding dengan Ryzen 3 dengan selisih harga 2 juta dengan kualitas yang tidak jauh berbeda kalau menurut saya. Nah, ini harganya 1.075.000 dengan spesifikasi ini dual core ya, kemudian 4 thread dan memiliki GPU core 3 ya, Vega grafis. Dengan harga di kisaran 1 jutaan itu sudah cukup mumpuni ya untuk mengerjakan project-project seperti desain game di Blender, baik di Unity maupun di Unreal Engine. Untuk RAM-nya sendiri saya menggunakan merek Patriot ya, 2x8 GB. Waktu itu saya beli dua jenis ya, satu RGB dan yang satu lagi tidak, dan hasilnya seperti ini. Terlihat tidak kompak ya. Nah, ini saya dapatkan di harga 1.180.000 ya untuk 2x8 GB. Total saya punya RAM 16 GB ya. Untuk harga 1 jutaan ini cukup recommended ya, Patriot Fiber Steel DDR4 16 GB 2x8 GB dengan frekuensi 3000 MHz sudah cukup bagus lah untuk desain ya. Nah, selanjutnya untuk sistem storage-nya saya menggunakan SSD M2 ya, slot M2 dari Acer
dengan kapasitas 256 GB. Ini saya gunakan hanya untuk menyimpan file sistem saja ya, untuk menjalankan sistem, karena untuk media penyimpanannya saya menggunakan hard disk. Dengan harga 505.000 kita sudah mendapatkan SSD NVMe generasi ketiga dengan kapasitas 256 GB ya. Ini memiliki kecepatan transfer sekitar 15.600 megabit per second ya. Dengan kecepatan read-nya 3.300 Mbps dan write-nya 2.700 Mbps. Ini sudah cukup lumayan. Selanjutnya untuk GPU-nya atau VGA-nya, saya menggunakan VGA card Radeon RX 550 4 GB ya. Ini yang terpasang di PC saya. Nah, karena temanya ini low budget ya, walaupun masih single fan, ini sudah cukup recommended lah untuk melakukan rendering untuk project berat seperti desainer game ya. Pernah saya lakukan untuk membuat battle arena untuk game Auto Crash seluas 4 km persegi, itu masih cukup bagus. Nah, jika teman-teman memiliki budget lebih ya, saya sarankan untuk membeli GPU yang dual fan saja ya, karena itu akan lebih maksimal, tidak mudah cepat overhead, dan yang pastinya pekerjaan pun akan cepat diselesaikan ya. Ya, ini saya dapatkan masih di toko yang sama ya, karena belinya waktu itu saya satu paket dengan harga 2.615.000 ya, karena benar-benar mentok saat itu budgetnya ya. Untuk harga di kisaran 2 jutaan ya, ini masih cukup recommended ya, karena saya sudah membuktikannya. Saya memakainya lebih dari 1 tahun dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada masalah. Untuk GPU Radeon RX 550 dari Biostar ini bisa dikatakan yang paling murah ya dibandingkan dengan merek lain. Selanjutnya untuk pasokan listriknya ya, saya menggunakan power supply Aerocool 500 watt ya, ini 80 plus. Nah, bisa dilihat nih yang terpasang di PC saya. Dengan daya 500 watt ini sudah cukup aman ya untuk pasokan listrik ke komponen-komponen komputer kita. Ini saya dapatkan dengan harga 410.000, masih di toko yang sama di BTM Cicadas Bandung ya. Dengan harga segitu kita udah mendapatkan power supply yang sudah semi modular. Nah, untuk selanjutnya yaitu casingnya nih, saya menggunakan Armageddon Tron 3 ya, yang banyak RGB-nya nih. Ini saya beli di harga 399.000 ya. Kita sudah mendapatkan casing yang besar. Ini casing ATX ya. Ini support untuk menempatkan VGA yang triple pan ya, dengan panjang maksimal 30 cm. Dengan casing sebesar ini pun ya kita bisa memasangkan komponen-komponen yang lainnya secara lebih leluasa. Untuk displaynya saya menggunakan monitor dari ViewSonic berukuran 22 inci dan sudah Full HD ya, dengan resolusi 1080 pixel. Ini saya beli dengan harga 1.670.000. Dengan spesifikasi dan kecerahan warna sudah cukup lah untuk seorang desainer ya. Walaupun belum true color, tapi ini udah memiliki spesifikasi jumlah warna sebanyak 16,7 million ya. Dengan color space support 8 bit, yaitu 6 bit plus high FRC ya. Selanjutnya untuk keyboard dan mouse-nya saya menggunakan satu paketan ya dari AUX nih. Ini sudah menggunakan LED backlight, itu saya beli di harga 195.000. Ini untuk satu paket ya, keyboard dan mouse. Ya, untuk harga semurah ini sudah recommended banget, karena ini sudah saya pakai 1 tahun dan alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Selanjutnya untuk storage device-nya saya menggunakan Toshiba, ini dengan kapasitas 1 TB ya. Ini saya beli batangan yang enggak ada dusnya. Ini di harga 595.000. Ini saya gunakan hanya sebagai tempat penyimpanan saja ya, bukan untuk menyimpan file sistem.
Yang terakhir saya gunakan 4 kipas pendingin ya, tambahan yang saya pasang di casing. Ini seharga satunya 45.000. Jadi kalau misalkan kali 4 berarti sekitar 180.000 ya untuk 4 buah. Ini mereknya Magic ya. Ini juga sudah saya gunakan selama 1 tahun dan sayangnya ya ada salah satu LED-nya yang sudah mati, jadi nggak ada LED bling-blingnya kayak gitu. Oke, sekarang kita hitung ya kira-kira berapa budget yang saya habiskan ya untuk merakit PC sederhana ini. Namun ini sudah cukup mumpuni untuk Anda para desainer-desainer pemula ya. Yang pertama motherboardnya MSI dengan harga 1.191.000 ya. Kemudian selanjutnya ada prosesornya di harga 1.075.000 ya. Oke, tambah lagi tadi harddisk ya, harddisk internal Toshiba 1 TB di harga 595.000. Ditambah lagi apa? Keyboard ya dari AOC harga 195.000. Ini udah 3 juta lebih. Tambah lagi SSD NVMe dari Acer. Ini kapasitas 256 GB ya, seharga 505.000. Oke. Tambah lagi GPU atau VGA card seharga 2.615.000. Ini udah 6 juta lebih. Kemudian kita tambah lagi power supply di harga 410.000. Selanjutnya ditambah harga casing sebesar 399.000. Ini dari Tron 3 ya, merek Armageddon. Selanjutnya RAM 2 kali 8 GB 1.180.000. Oke. Ini sudah 8 juta lebih ya. Tambah lagi monitornya ViewSonic 22 inci Full HD seharga 1.670.000 ya. 1.670.000. Oke. Nah, ini sudah mau masuk ke 10 juta ya. Terakhir ini ya, cooling fan-nya 180.000 ya, dan totalnya adalah 10.015.000. Nah, itulah ya PC low budget yang saya review. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.